Salam, selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita bertemu lagi kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah yang baik yang kami kenal melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur ya Bapa karena pagi hari ini Kau masih memberikan kesempatan bagi kami di dalam kami mengikuti pembelajaran kami. Hadirlah Kau Bapa di dalam kehidupan kami supaya kami dapatkan sukacita yang datangnya daripada Bapa, karena kami yakin dan percaya karena berkat dan kasih Tuhan kami bisa mempersatukan hati kami dan dapat kami meneruskan semua aktivitas kami, terlebih pelajaran kami untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan, di mana Dia masih memberikan kesehatan kepada kita. Walaupun kita berjauhan, kita bisa lagi bertemu di dalam daring ini. Ibu mengatakan kepada kamu semuanya, kamu harus terus semangat di dalam mengikuti pelajaran supaya apa yang kita inginkan kelak akan tercapai karena berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Terlebih anak-anak ibu semuanya, pelajaran yang ibu berikan itu semuanya harus kamu catatkan di dalam buku latihan kamu. Karena kamu tidak mempunyai buku, maka inilah bekal kamu dalam mengikuti pelajaran. Kemudian tugas-tugas yang ibu berikan juga, itu juga kamu kerjakan kamu kumpulkan dan kamu kirimkan kepada ibu. Itu yang permintaan ibu ya. Jadi untuk selanjutnya kita melanjutkan pembelajaran kita dalam bab 5, yaitu masyarakat multikultural Indonesia. Masyarakat artinya adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terkait oleh perasaan bersama. Multi berarti banyak atau beraneka ragam, sedangkan kultural berarti budaya. Jadi masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan disebabkan banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa lain. Multikultural secara substansi sebenarnya tidaklah terlalu asing bagi bangsa dan negara Indonesia. Para bapak bangsa telah menyadari keberagaman bangsa ini dan kepelbagaian budaya yang pada satu sisi merupakan kekayaan yang patut disyukuri, namun pada sisi lain dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, mereka mengikat berbagai perbedaan itu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi satu. Prinsip Indonesia sebab negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dari bangsa dari banyak unsur. Kepelbagaian itu terlihat dari keadaan geografisnya, berbagai latar belakang sosial ekonomi, sosial politik, sosial religius, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kamu dapat menyebutkan contoh multikultur masyarakat Indonesia. Menyikapi berbagai kenyataan tersebut, para pemimpin bangsa dari berbagai kalangan, baik pemerintah, tokoh adat, akademisi,
maupun tokoh agama berupaya untuk membangun pluralisme dan multikulturalisme. Upaya tersebut terwujud dalam berbagai kegiatan nyata yang dilakukan di tengah masyarakat. Peristiwa tersebut penting namun harus dilakukan sebagai menyeluruh, antara lain keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, memperjuangkan terwujudnya pluralisme dan multikulturalisme hendaknya tidak terpisahkan dari prinsip keadilan dan pemerataan sosial serta penindakan hukum bagi semua orang tanpa kecuali. Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum bagi mereka yang bersalah dalam kasus-kasus menyangkut pertentangan dan konflik yang bernuansa suku dan agama belum dilakukan secara benar. Jadi untuk kali ini pertemuan kita sampai di sini. Nanti tugas akan Ibu berikan lagi kembali. Nanti kamu kerjakan tugas itu. Tuhan Yesus memberkati dan selamat belajar.